Akan tetapi jemaah Arsenalia selaku pendukung Arsenal turut kesal kepada ibu pejabat ini. Konon mereka takut peringkat klasemen Arsenal di Liga Inggris akan ditikung di akhir musim oleh kerudung ibu pejabat. Kalau Gilang gini ya Bu, Gilang termasuk netizen yang mengkorek-korek itu, mencari informasi itu Gilang termasuk tuh. Oh berarti kamu aware sama sosial gitu ya? Gak punya kegiatan ya Dila. Lebih ke nggak ada kegiatan sih Bu. Ya, balik lagi sama gue Kennedy di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi pada siang hari ini kedatangan yang sudah tidak asing lagi di keluarganya. Di keluarganya pasti udah gak asing dong. Udah gak asing lah. Benar. Kalau di keluarga sendiri bersama Ibu Grace dan juga Gilang. Gilang Via angkatan 2022. Masih Bu, masih maba Masih dia. berplastik ini Bu. Maba. Manusia Mahasiswa. manusia. Mahasiswa. Oke, kalau ngomong sama Bu Grace harus ngomong yang seru. Kita ngomongin jual beli musang ya Bu. Bener. Harga berapa Ken? Nggak tahu Bu Grace. Tapi pernah ada stand up komedian disomasi Bu gara-gara musang. Ibu tahu? Oh iya, nggak tahu. Bari namanya Bari. Kenapa dia? Dia pernah ngomongin komunitas musang itu apa ya nggak penting apa gitu. Itu salah satu komunitas nggak penting tuh komunitas jual beli musang. Kesinggung. Disomasi Bu, disomasi Parah, sama komunitas musang. Parah. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin sorry batuk. Hal-hal yang kayaknya apa ya, dari satu kejadian jadi satu rentetan kejadian yang sangat banyak ya Bu ya. Dan banyak sekarang jadi fenomena apa sosial politik kayaknya di masyarakat ya nggak Bu? Benar. Yaitu pejabat. Karena bingung di mengerucutkan bingung ini secara besar dulu lah ya. Pejabat. Banyak nih pejabat yang flexing lah, pejabat yang ada yang membiarkan anaknya mukulin yang Anak Medan orang lain, ikut, iya benar, nggak, Bu? benar. Yang di Tahu, Medan tahu, tuh, tahu. yang AKBP. Itu Jadi arogan gitu ya? jadi arogan. Ada juga pejabat yang anti kritik di salah satu provinsi tuh yang jalanannya bagus. Paling Baru bagus banget ya. Baru banget. Ada juga yang kerudungnya tinggi tuh. Kerudungnya tinggi ternyata tasnya puluhan ribu dolar harganya. Benar. Miliaran ya. Miliaran. Itu buat kayaknya apa ya? Tapi semua menurut saya bermula dari satu kejadian. Iya betul. Yaitu kejadian penganiayaan ya Bu. Iya Benar, Penganiayaan Mario Dandi Betul. terhadap lupa lagi namanya. David Ozora. Iya. Ozora. Karena bapaknya seleb tweet Bu ternyata di Twitter. Oh I see. Bapaknya David. Bapaknya David tuh seleb tweet dia di Twitter. Makanya setelah kejadian itu boomnya cepet banget. Udah gitu bapaknya salah satu petinggi GP Ansor ternyata. Tapi selain kasus penganiayaan yang brutal ini, yang sampai gagar otak kalau nggak salah, Iya. menghilangkan fungsi tubuh banyak, sampai dia dirawat berbulan-bulan. Yang lebih dilihat lagi, dari mana anak 20 tahun bisa bawa Rubicon? Nah itu dia tuh. Bapaknya kerja apa? Gitu kan. Iya. Kalau kata Dono, anak orang kaya belagu, padahal duit bapaknya haram. Ya. Kalau kata kasino tuh Bu, Iya di Barkop. betul. Cuman lumrah nggak sih Bu sebenarnya Bu untuk satu pejabat Kemenkeu berarti ya Bu ya, bapaknya Bapak Rafael Alun itu punya harta kekayaan yang segitu banyaknya dari negara tuh normal nggak sih Bu? Sebenarnya tanpa mendahului hasil keputusan yang sekarang kan perkara hukumnya juga lagi sambil jalan Iya, Bu. kan ya. Ya sebenarnya nggak normal lah dengan tingkatan golongannya dia gitu ya. Tapi yang tadi Kenneth juga bilang karena momentum yang awalnya ada ini sampai akhirnya itu menyeret kepada banyak hal. Iya, bener Bu. Nah aku malah melihatnya itu kan dari momentum yang si flexing ini sih kan. Jadi flexing ini kan istilah yang sekarang ini lagi digaungkan banget ya. Lagi hot banget ya Bu ya. Ya flexing itu kan intinya memamerkan Pamer ya kekayaan Bu. ya. Iya. Kan gini, tadi juga aku sempat ngobrol nih sama Gilang. Kalau yang memamerkan kekayaan ternyata adalah para pejabat atau ASN, aparatur sipil negara, ini menjadi masalah. Tapi masalahnya kalau yang flexingnya itu pengusaha. Kayaknya fine-fine Gak masalah aja, benar. ya kan? Karena uangnya sendiri kan istilahnya didapatkan dari mana misalnya. Kalau siapa tadi kita bilang tuh?
yang pengusaha. Artis lah, let's say artis lah. Raffi Ahmad, Nia Masih wajar kan? Ramadhani. Paling diperiksa soal pajaknya. Iya, Benar. benar. Bayar pajak nggak, taat pajak Iya, nggak? paling kayak gitu kan. Tapi kalau masalahnya ASN sendiri gitu dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan ini menjadi sesuatu yang sorotan. Karena gini Ken, dan saya rasa ASN ini merupakan salah satu karir yang masih dituju sama generasi muda. Benar Bu. Bener nggak sih? Benar. Karena hidupnya enak aja. Apa? Mereka pikirnya kayak kaya gitu ya? enggak, tapi enak deh gitu. Mereka pikirnya gitu kan, Iya. setelah selesai pun ada pensiunnya Iya, yang masih benar. bisa dinikmati. Nggak banyak beban ya. Tapi orang nggak menyadari Ken bahwa seseorang itu untuk bisa menjadi ASN itu memiliki tanggung Iya, jawab. betul. Terhadap publik lagi Bu Nah ya. itu Benar. maksud aku Ken, bahwa mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Kita tahu bahwa proses seleksi dari ASN itu kan nggak gampang, Iya, susah loh. Benar. Harapannya apa dengan seleksi itu? Untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik sebenarnya. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata sampai saat ini tidak menjamin juga Iya, bahwa mereka mengerti panggilan mereka, mereka mengerti tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang ASN. Padahal Iya. di dalam undang-undangnya, di dalam peraturan hukumnya itu kan udah diatur, misalnya di pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tentang kode etik dengan kode perilaku, di mana mereka itu harus bisa memberikan contoh, melakukan pelayanan dengan jujur, menghormati gitu ya, berbicara dengan baik, sopan, jujur, keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Tetapi yang saat ini itu yang hilang gitu Ken. Iya, benar. Nah, jadi yang saya lihat adalah fenomena bagaimana pejabat-pejabat ini tidak menyadari kedudukannya mereka gitu loh Ken. Iya, iya. Yang pada akhirnya ya keseret-seret kan macam-macam, Iya. dapat uangnya dari mana? Iya, benar. Dan yang booming kasus korupsinya gitu Iya. loh. Dia makanya yang kayak gitu sih. Jadi mengingatkan juga sih kepada generasi muda, ketika memang kamu memilih karir sebagai seorang ASN, kamu memiliki tanggung jawab publik. Mohon maaf ya, ini ngomongnya rada-rada materi hukum Iya, ya. iya, Karena iya, nggak apa-apa. Benar, benar Bu, benar. hubungan kontrak sama hubungan dinas publik tuh beda. Benar. Gitu. Kalau hubungan kontrak itu kan lebih kepada privat, perdata biasa. Tapi kalau hubungan dinas publik ini enggak, kita keterikatan itu kepada negara, kepada pemerintah yang sifatnya kita punya tanggung jawab publik kayak tadi. Apalagi ASN itu tugasnya memang benar-benar pelayan kepada masyarakat kan Bu Betul. ya. Jadi memang benar-benar harus ya bekerja sesuai dengan porsinya dia kayak gitu kan Bu ya. Betul. Benar. Nah, kalau tapi ini Bu, se-impactable itu nih Bu, satu kasus ini sampai akhirnya sekarang Iya, betul. semuanya Merembet. kayak kepala sipir apalah inilah Iya. segala macam ketahuan gitu bahwasannya wah ini emang sebenarnya Harta kekayaannya nggak normal. iya nggak normal. Nah, itu. Berarti kan ada indikasi tipisus Bu. Iya, benar. Ada indikasi ada tindak pidana khususnya nih. Arahnya ke korupsi. Gitu. Arahnya ke korupsi. Nah, makanya yang saya sempat pikirkan adalah sebenarnya flexing ini apa sih yang mereka cari gitu ya. Ternyata kan mencari validasi Iya, terhadap betul. dirinya. Tapi ada yang menarik juga gini Ken. Sebenarnya aku juga kan kita boleh ya diskusi Iya, ya. iya, boleh, Bu. Aku tanya nih sama Kennedy sama Gilang Gilang. sendiri, kalau ngelihat flexing tuh yang utama kalian tuh merasa itu pantas atau tidak? Kedua, kalian menyikapi fenomena sosial itu udah kayak acuh aja gitu, kayak nggak peduli lah, namanya juga pejabat, atau sebenarnya kalian punya pemikiran nggak untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu tuh seharusnya bagaimana gitu misalnya? Kalau menurut saya sih Bu ya sebenarnya ya, misalkan melihat fenomena flexing nih, sejujurnya memang buat peduli itu kan berarti harus meluangkan waktu yang cukup banyak ya Bu ya. Karena yang pertama harus tahu background gitu. Misalnya dia pamer nih, let's say dia bukan, kalau misalkan kayak artis kan kita gampang tahu lah dia artis, kita gampang tahu pendapatan artis sekian yang fenomenal. Cuman kalau misalkan dia flexing terus kita nggak tahu, kayak Mario Dandi ini kan out of nowhere gitu loh Bu. Berarti kan saya harus buang waktu ekstra buat ngulik nih orang siapa sih, gitu loh. Jadi bukan yang nggak peduli sebetulnya, cuman maksudnya lebih ke arah kalau dia emang bukan siapa-siapa ya saya nggak mau buang waktu jauh lebih banyak aja. Cuman kalau kayak udah ketahuan nih kayak gini, waktu Mario Dandi melakukan sesuatu terus dia bawa Rubicon, ada lagi video-video dia naik Harley apa segala macem ya, apa ya bahasa kasarnya ya, kebun binatang lalu gitu. karena Sensor. iya karena
semua tuh kalaupun binatang sampai jangkrik-jangkrik aja di dalam. Semut-semut. Iya, karena bapak lu dibayar pakai uang pajak orang-orang yang bulanannya dipotong nih gitu. Uang negara. Uang negara, terus tiba-tiba lu bisa dengan secara sadar melakukan itu di depan orang banyak. Bukan melakukan itu, menyombongkan. Menyombongkannya juga nggak secara direct gitu loh. Ya, Iya. mungkin nggak ditunjukin kayak, wih gue punya Rubicon gitu kan, nggak Bu. Cuman dengan perilaku lu bawa mobil yang mewah gitu aja. Saya lebih respect waktu dia mukulin itu bawa mobil dinas plat merah Bu. Ya mungkin, atau motor karisma bapaknya gitu. Lebih respect aja Bu, karena memang kan ya dari mana Bu uang segitu banyak. Iya betul. Gitu aja sih. Kalau Gilang gimana nanggepinnya? Kalau Gilang gini ya Bu, Gilang termasuk netizen yang mengkorek-korek itu, mencari informasi itu Gilang termasuk tuh. Oh berarti kamu aware sama sosial gitu ya? Nggak punya kegiatan ya di Lebih nggak ada kegiatan sih Bu. Jadi Gilang korek-korek beritanya, terus Gilang simpulin gitu, Gilang bawa ke tongkrongan gitu. Tapi gini ya Bu, balik lagi ke masalah flexing itu. Kalau menurut Gilang, orang yang flexing itu mereka orang yang sebelumnya nggak punya. Nah, kalau memang mereka udah orang susah maksudnya. Iya, kalau miskin. Iya, gitu ya. Karena memang ini masyarakat berpenghasilan rendah. iya, itu lebih halus banget loh itu ya. Low income People. Iya. Karena kalau misalnya mereka dari kakek buyutnya, dari mereka melek biji mata mereka udah kaya, mereka udah biasa dengan hal itu. Enggak juga, kalau itu mah ada juga orang yang punya rich mentality gitu, kalau menurut gua ya. Ada Bu, yang orang emang kaya ya kaya aja gitu. Maksudnya dia usaha nih jadi kaya. Ya udah, emang itu yang dicari kok. Buat kaya, jadi dia nggak akan tiba-tiba gembior-gembior buang-buang uang sana sini buat Heboh-hebohin buat ngasih unjuk bahwa gue orang kaya nih gitu. Enggak, bukan kayak OKB gitu, ngerti gak sih? OKB orang kaya baru yang kalau teleponan, ya bisnis yang 2 miliar yang di sana gitu ya. Katro sih yang kayak gitu. Nah ini Mario Dandi nih fenomena flexing kayak gini salah satu yang menurut saya katro Bu. Iya. Gitu. Harusnya kalaupun di tempat lain, di yang ketua Kemenkes apa? Iya Iya, kan? Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan, sorry. Yang tinggi itu kan. Iya. Itu pun dia kan punya tas yang berpuluhan Iya, ribu iya. dolar gitu. Itu tahu banget tuh Gilang. Mereknya apa lah? Hermes, Hermes ya, Hermes. Ada Himalaya, Wis. Chanel. Wih. Harusnya pun Birkin. Birkin. Harganya kira-kira berapa Gilang? Nah iya harus MM lah ya Bu ya. Iya, harusnya pun kalau kayak gitu biarin jadi koleksi aja. Ada di apa? Ada di rak gitu tersendiri. Iya, nggak usah dipertontonkan. Iya, nggak usah gitu ya. dipertontonkan. Tapi balik lagi, karena mereka beli itu karena mereka butuh validasi dari orang di sekitar. Balik lagi seperti itu, Supaya Bu. kelihatan gitu kekuasaan Iya. kali ya. Power mereka kan. Julid banget ya gitu. Tapi kenapa kita julid? Karena mereka itu adalah ASN. Iya sih, Mereka benar. pakai duit-duit kita rakyat. Iya. Kita capek-capek loh. Kita kerja loh. belum bayar pajak. Oh, Bangga lagi. Oh udah. Udah pernah kerja. Oh, iya, Ada benar. tuh. Ada ya PPH ya, dipotong ya. Oh udah Ada. dipotong BPH. Berarti udah pendapatan minimal 56 juta per tahun dong. Asik. Jangan nyampe nanti diusut loh orang tua saya loh di Enggak sini. dong. Enggak di sini juga lo aku. Iya. Iya. Lanjut terus. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih Bu. Jadi kalau emang kalian bekerja dengan tidak jujur nih, sehingga punya kekayaan yang melimpah, harus aja nggak usah ditunjukin ke masyarakat luas bahwasannya ini loh saya lagi kerja nggak bener gitu. Kan lawan baca ya Bu. Iya. Berarti itu tindakan yang bodoh banget ya. Bodoh. Yang harus Tidak, ya. dipertanyakan sebenarnya hasil psikotesnya Bu. Oh, gitu ya. Iya kayaknya psikotesnya dijokiin tuh. Nyontek. Makanya harusnya nggak banget lah, nggak banget. Iya. Itu udah korupsi salah, bego itu tuh Bu menurut Iya. saya. Korupsi udah salah, bego nih orang-orang gitu. Iya. Cara udah begonya dia nular ke anaknya lagi. Iya. Makan duit haram tadi, Bu. Ah. Balik-balik Iya sih, makan bener duit sih. haram tadi, Bu. Begonya tebina-bina itu Itu begonya. kalau kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat nggak akan Pasti pernah jatuh. ikut olimpiade. Iya, nyimpen bangke mau gimana, busuknya pasti nanti kecium juga. Ini Benar, akhirnya benar, benar. iya, Tuhan tidak tidur, Gusti Wis, ora sare ya. Bu. wis. Benar. Kira kebongkar juga kan apa yang Benar sih. kejahatan. Dan malah jadi ini ya, buat KPK sendiri jadi list. Iya, Jadi betul, yang Bu. kayak ini nih, ini gitu. Karena kan. mungkin KPK sebelumnya fokusnya ke pejabat-pejabat politik Bu yang Iya, ada di betul. Yang lebih kayak yang sifatnya dia sifat politik gitu Iya, ya. Bu. Yang lebih ngarahnya karena politik sendiri kan dekat kepada pencitraan Iya, gitu ya. benar. Sedangkan kalau ASN atau PNS ya mungkin teman-teman Iya. banyak kenalnya PNS, pegawai negeri sipil, sebenarnya itu kan suatu jenjang karir Iya, gitu benar. kan. Yang itu lama gitu. Nah, makanya
Sempat yang kayak kemarin tuh yang Dinas Kesehatan Lampung yang dibilang hartanya flat, kan udah diperiksa nih. Iya. Dari kemarin hari ini tadi saya baca beritanya flat ya di 2,7. Padahal kalau kita lihat dari tampilannya, dari tasnya, dari Harta mobilnya kayaknya bendanya. nggak bakalan Iya, mungkin bener. hartanya cuman 2,7 gitu. Mau tasnya aja 1 M, Bu. Nah, itu Coba. kan itulah yang menjadi indikasi dapat dari mana. Iya. Yang gaji pokoknya itu di kisaran 4 juta sampai 6 juta doang kalau Iya, kepala dinas, benar. di luar tunjangan Iya, ya iya, tentunya. Tapi ngumpulin uang dari mana? Iya. Selama 14 tahun itu kebeli barang-barang mewah yang harganya mungkin Iya, bisa Bu, sampai bener, miliaran bener. gitu. Dan dia ada di bidang kesehatan, Bu. Nah, dia bidang kesehatan. Yang nggak main-main, lu bertanggung jawab atas orang lain. Nah, betul. kayak gitu. benar. Makanya kalau balik lagi, kalau kita ngomongin tentang ASN itu punya tanggung jawab moral. bener, gitu loh. bener. Jadi sebenarnya ya Ken, aku datang ke podcast ini untuk bicarakan ini, saya tuh pengen menggugah generasi muda. Ketika kalian memang mau berkarir di PNS, di ASN, ingat bahwa kalian itu punya tanggung jawab publik gitu loh. Kalau masyarakat kita aja keadaannya prihatin gitu, Iya. masa kita mau menyombongkan diri di atas penderitaan orang nggak Iya, pantas benar, kan? benar, Bu, Benar. benar. Kalau mungkin kita balik ke Julid tadi ya, ke ala-ala sinetron, kena azab kayaknya. Bener, Bu. Bener. Udah waktunya mereka tahu. Parah. Iya nggak sih? Iya, iya. Gitu kan. Terus kan sebagai anak muda ya, kalau ngeliatin yang Kuburannya flexing tanahnya tanah liat nanti. Bisa dibentuk-bentuk. ketimpa pagar. Ada yang kena, ada yang terbang tau Ada nggak? yang terbang. Masuk ke gilingan ini semen. Ini korban ini ya sinetron. Iya, Bu. Sinetron, bener, ini. bener. Sinetron aneh, sinetron azab. Ya, lanjut Bu, lanjut Bu. Nah, kalau kalian sendiri sebenarnya untuk menghindari yang ala-ala flexing itu, kalau kalian sendiri seharusnya gimana sih? Kalau sebenarnya gini, aku juga pengen tahu ya sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya hubungan dinas publik atau hal-hal yang terjadi dan berkaitan tentang sosial politik, sebenarnya anak muda kayak kalian gitu, kalian cukup aware nggak sih? Cukup maksudnya cukup kritis nggak ngelihat yang kayak gitu? Saya kalau HP bunyi lah. langsung gila. Kritis nggak gitu? Kalau saya sejauh ini Bu mengikuti fenomena sosial politik, saya ngikutin banget. Apaan aja saya pasti Fungsinya apa kamu ngikutin itu? Supaya bisa ngobrol kan? yang pertama supaya bisa ngobrol, dan saya tahu di balik semua fenomena ini pasti ada yang lucunya Bu. Karena ini kalau saya punya satu orang yang saya suka banget, orang Amerika, stand up comedian, saya sering cerita ke Babe gitu. Namanya Dave Chappelle, Ibu harus nonton. Oke. Nah, dia selalu bahas fenomena sosial politik. Oke. Tapi di Amerika. Iya. Dan di balik semua fenomena sosial politik ini ada nanti satu hal yang bisa diangkat tuh lucu banget. Jadi kita baru sadar ketika kita bahas nih, kita kulik, kita bedah, ternyata ada yang lucu di balik itu gitu. Jadi saya mau ngikutin fenomena sosial politik selain karena ngelihat emang Indonesia yang udah capek banget ngeliat Indonesia kayak gini gitu ya Bu ya. Kayak kemarin Ibu yang kayak gubernur Lampung yang dia main-main nemtek tau gak Bu? Pak Jokowi ke Lampung nih lagi ngomong di depan wartawan. Gubernur Lampungnya main-main nemtek. Terus pas udah iya nanti akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dia tepuk tangan gini. Itu lucu Bu. Itu lucu. Jadi ya saya ngeliat dari sisi gitunya. Jadi ngikutin sekaligus biar up to date, nggak ketinggalan, sama ada hal yang bisa kita hiburan buat kita sendiri, tergantung dari sisi mana mau ngelihatnya gitu. Kalau Kennedy malah istilahnya berarti kamu juga nggak menutup kemungkinan memberikan kritik kepada pemerintah, tapi melalui cara yang humor ya. Kalau kamu lebih senengnya mungkin kayak gitu. Iya, Bu. Tapi memang kalau dari cerita-cerita yang zaman dulu ini kan udah ada juga ya, kayak grup-grup komedi termasuk Warkop DKI juga kan, dia benar, juga. benar. Atau kayak Pemusik ada yang pernah di penjara tuh dulu. Nah, banyak banget dia kan zaman dulu. Iwan Fals mungkin. Iya. Malah ya sekarang sih udah mendingan sih Iya, Bu. Ken, kalau untuk keterbukaan Iya, informasi ya masih boleh. Tapi sebenarnya kalau kita dengan sistem mengkritik sosial politik, kita tuh secara peraturan perundang-undangan nggak sebebas kayak di Amerika. Iya, Karena di Amerika kebebasan persnya benar-benar Iya. dijamin dan orang bebas. Makanya dia bisa kok menggambar presiden dia dengan meme-meme tertentu Iya, yang kadang-kadang sarkas loh. Insulting Oh, parah. insulting Iya. banget di Indonesia. Iya. Jangan harap loh, jangan harap udah nggak bisa. Oke, jadi tadi kita ada sedikit trouble ya, jadi agak sedikit trouble, jadi udah pecah konsentrasi yang tadi, kita move ke ini aja ya. Pembahasan yang lain ya. Iya. Jadi masih berkaitan sama yang tadi nih soal flexing Flexing, dan oke. lain-lain. Ada komentar-komentar yang
bisa dibaca nih bentar Bu. Ini perihal yang Mario Dandi tadi nih. Prestasi Agnes nih luar biasa. Strateginya buat mengungkap mafia pajak tuh udah setara strategi Zhuge Liang, jenius banget gitu ya. Bener ya? Iya, iya Bu. Iya kan gara-gara kalau nggak ada Agnes nih yang nyuruh siapa David Ozora buat balikin apa kartu pelajar yang kata David kan gue gojekin aja tapi dia suruh keluar akhirnya dianiaya dan Mario Dandi ketangkap dan lain-lain akhirnya semua mafia pajak dan lain-lain keseret sekarang. Benar. Jadi terima kasih Agnes. Terima kasih Agnes. Kalau nggak ada Agnes nih Indonesia nggak akan jadi tempat yang sebaik sekarang. Kayaknya yang sekarang juga investigasi untuk orang-orang kantor pajak momentumnya gara-gara Iya, ini Bu, ya. iya. Bahkan sampai Sri Mulyani aja kemarin tuh kayak langsung kasih komentar-komentar Iya, pedas benar. keras kan. Nggak pantas lah. Iya. Harus sudah mulai berubah sikap lah Iya, segala benar, macam gitu-gitu benar. kan. Iya benar. Agnes ya. Iya Agnes. Kalau sebelumnya pas Verdi Sambo pernah Pak Jokowi ngumpulin semua pejabat polisi untuk dibilang jangan memamerkan harta kekayaan juga pernah tuh Bu dikumpulin di Istana Negara ya. Ada lagi. Terima kasih Agnes. Nah, ini Pocong di Twitter. Iya. Agak bingung kenapa kebanyakan anak-anak pejabat tuh anggar jago ya, padahal tinggal nikmatin harta bapaknya yang nggak tahu dari mana aja itu udah cukup. Benar. Tadi ya yang Iya kau bilang tadi, ya. nggak usah belaga-belaga lah, style-style. Nggak usah banyak tingkah, duit Iya, haram. heeh. Yang banyak tingkah. Duit bapaknya belum tentu halal, tapi Iya. banyak kali ceritanya. Capek-capek bapaknya cari muka buat naik pejabatan, dilengserin sama anaknya sendiri. Waduh. Cuan. Sabar ya Pak, iya. Iya, bener-bener. Capek-capek bapaknya ngeruk duit pakai jalur belakang, kebongkar juga. Aduh. Capek-capek nuyul kena begal juga sama developer. Cah. Nuyul keliling dong ya. Iya. Berarti ya, botak-botak putih Si gitu Agnes ya. ini deril bocah kematian, BTW. Widih. Buat Agnes ditunggu kabar DO dari sekolah dan semoga di blacklist dari semua sekolah yang ada di Indo. Tapi udah gini di-DO deh, ya, tapi belum? gini deh. Aku sih memang setuju ya dengan keputusan untuk mengeluarkan Agnes. Tapi gimana sih kalau menurut kalian sebenarnya Agnes berhak nggak sih untuk mendapatkan kesempatan yang lain? Berhak. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Wis. Kayak judul lagu ya, Say. Iya. Karena kan nggak mungkin selamanya manusia seperti itu, Bu. Benar. Pasti dia akan ada titik berubahnya. Kalau dia harus dapat konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Cuman dia harus dapat dia harus dapat konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Cuman kalau nggak dikasih kesempatan untuk berubah, ya sama aja bohong gitu kan. Iya sih. Penjara kan gunanya kan efek jera. Siapa Iya tahu sih. keluar dia ada efek jerahnya. Dan biasanya kalau pembinaan itu ada proses mereka ketika balik ke masyarakat, ada proses untuk mereka dibina gitu, maksudnya Iya, benar. diberdayakan untuk bisa kembali ke masyarakat. Iya. Iya, oke. Benar. Nah ini ada yang tentang Ibu Kepala Kemenkes di Lampung. Apa komennya? Itu tinggi jilbabnya konon lebih tinggi dari klasemen klub Chelsea di Liga Inggris. Soalnya Chelsea lagi terpuruk di peringkat 11 kalau nggak salah. Siapa penggemar Chelsea? Ini Bu, Milza. Hah? 14? Enggak 15. Enggak. Yang di Chelsea atas nggak 15. klasemen siapa? City, Arsenal, tuh. Newcastle. Chelsea nggak ada kesempatan. Enggak Bu, enggak. Belanjanya banyak. Enggak jago-jago, mainnya enggak jago-jago. Lagi terpuruk-terpuruknya ya. Akan tetapi jemaah Arsenalia selaku pendukung Arsenal turut kesal kepada ibu pejabat ini. Konon mereka takut peringkat klasemen Arsenal di Liga Inggris akan ditikung di akhir musim oleh kerudung ibu pejabat. Tapi terakhir pas diperiksa KPK, kerudungnya udah agak menurun. Turun berapa Iya. senti loh? Poninya juga masuk ke dalam loh. Poninya Ada juga masuk tadi ke itu dalam. baru lihat di Twitter dia ini nutupin muka pakai majalah gitu dia. iya, Dia iya, waktu benar, diperiksa benar, KPK benar. malu kali ya. Akhirnya. Dengan harta yang pelaporannya sudah 3 tahun terakhir 2,7 ya. Iya. Ibu, saya mau nanya deh kayak tentang Lampung juga. Kayak kemarin yang masalah Bima, Ibu ngikutin gak sih Bima yang dia vokal terhadap Lampung terus? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ngikutin. Kenapa tuh? Ya yang akhirnya kan sampai Presiden Turun Jokowi langsung. akhirnya ke inspeksi langsung ke Lampung kan. Benar. Nah menurut Ibu nih sebenarnya kalau menurut saya waktu zaman revolusi lah di 98 reformasi reformasi di 98 itu kan caranya memang seperti itu gitu. Masyarakat turun ke jalan karena luapan emosi dan lain-lain. Nah saya ngeliatnya nih di zaman yang udah modern sekarang nih, kayaknya ini jadi salah satu cara deh buat kita kritisi, Netizen ya? kritisi pribadi ataupun kelompok gitu menurut saya. Jadi
caranya Bima ternyata ampuh gitu loh Bu. Untuk berbicara dia dengan cara yang menurut saya lumayan elegan ya. Dia presentasi gitu, dia bawa laptop, dia presentasi kenapa Lampung gak maju-maju gitu. Meskipun ada tutur cara bahasa yang kurang sopan, tapi menurut saya sih it's okay sih. Kayak gitu. Dan akhirnya kejadian sekarang ternyata masyarakat Lampung selama ini geram akan hal itu cuman gak bisa apa-apa Gak gitu. bisa speak up. Iya. Benar. Dan akhirnya sampai akhirnya presiden sekarang turun tangan ke Lampung ngelihat ya Pak Jokowi juga bahasanya satir gitu kan kayak enak jalanannya saya bisa tidur tadi padahal bergelombang. Menurut Ibu gimana tuh Bu? Fenomena ini Fenomena gitu ya. lah. Ya fenomena. Oke. Saya rasa juga ini kan Gilang kawan kita kan dari KIA ya. Iya. Belajar juga tentang sosiologi. Nah, fenomena sosial ini memang juga kita pelajari juga sih kalau secara hukum bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu pada akhirnya bisa menjadi dorongan untuk dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dan bagaimana sekarang itu masyarakat makin kritis, masyarakat makin cerdas, sehingga masyarakat mau untuk turut campur ya, ikut ambil bagian menjadi porsinya dia untuk menyuarakan suara rakyat. Tetapi di sini juga sebenarnya ada titik lain. Karena masyarakat merasa ketidakpuasan itu sebenarnya juga menjadi pertanyaan buat pemerintah. Istilahnya kenapa masyarakatnya sampai harus ikut bersuara gitu. Kalau memang masyarakatnya tenang-tenang aja, damai-damai aja, tentram-tentram aja, tentunya tidak akan memberikan kritikan-kritikan yang banyak. Tapi ini menandakan juga bahwa masyarakat kita saat ini nih sebenarnya menderita loh, gitu loh. Benar. Dan pemerintah ini kok makin lama tidak melihat kepada apa sih yang menjadi arah tujuan pemerintah yang tadinya harus mewujudkan, memfasilitasi, melindungi, memberikan arahan untuk mencapai tujuan ideal dari negara ya yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, jadi bisa nggak masyarakat ikut campur? Bisa, tapi masalah begini, kalau saya dari hukum karena ilmu saya hukum, tapi jangan juga akhirnya aturan dikalahkan oleh yang menjadi opini publik. Ada yang dinamakan nanti jadi fenomena main hakim sendiri kan. Nah itu juga sih, tetapi akhirnya kita juga harus berpikir di sisi lain, kenapa masyarakat bisa bilang? Karena masyarakat juga punya kekecewaan. Nggak bisa didengar sama DPRD-nya, nggak bisa didengar sama DPR-nya. Akhirnya yang mereka gunakan apa? Media sosial. Dan media sosial ini besar banget. Masif ya Bu? Setahu aku malah kayak media sosial Indonesia atau kayak kayak fanbase atau kayak yang segala sesuatu berkaitan dengan suara-suara publik Indonesia tuh termasuk yang vokal loh. Bukan hanya untuk di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga ada gitu. Banyak tuh kejadian yang lama, misalnya kayak waktu fanbase-nya siapa tuh ributin Rimar Martin. Iya. Ingat yang nggak? di Filipina ya Bu? Yang di Filipina gitu. Ini warga plus 62 sampai memerosotkan orang. Iya benar. Gitu. Terus fanbase-nya yang BTS gitu, yang arminya Indonesia tuh yang bener-bener bisa mempengaruhi. Anaknya Sultan Brunei juga tau nggak Bu? Iya, kenapa tuh dia? Ya kayak gitu juga. Anaknya Sultan Brunei. Tapi Pangeran Brunei. Kita ya Bu, balik lagi ke masalah Bima tadi, karena Bima ngomong speak up, jadi makanya banyak di platform-platform itu Bima yang lain mereka juga speak up bahwa membenarkan bahwa apa yang dibilang Bima memang benar kayak gitu. Divalidasi bahwasannya kebijakan harusnya ini kebijakan yang nggak perlu lagi dibicarakan masyarakat gitu loh. Iya sih. Karena memang separah itu, dan juga orang lain juga menanyakan kinerja pemerintahnya selama ini gimana. Dan sebenarnya kalau saya baru ngeh ya, hampir sampai saat ini tuh nama Lampung sebenarnya nggak tinggi loh kalau untuk isu-isu gitu. Benar. Masih lebih banyak yang di ibu kota sih ya, atau di sekitar yang Pulau Jawa nih yang paling banyak, atau kemarin ada yang Kalimantan. Sebenarnya kayak Lampung tuh agak-agak adem ya kemarin ya, cuman gara-gara itu benar Bu. Dan akhirnya diperiksa ternyata Lampung tuh punya APBD yang sangat tinggi gitu, bahkan salah satu yang tertinggi di Indonesia per tahunnya. Tapi ngelihat Lampung kondisinya kayak gitu ya, baru deh gara-gara Bima ini diperiksa jadi trigger aja gitu. Dia pull the trigger, akhirnya ternyata banyak orang yang validasi dia. Iya benar ya. Benar. Meskipun setelah itu kepalanya gede juga sih jadi. Namanya sosial media kan kadang-kadang bisa bikin ngerasa kita udah dapat fame-nya. Kita punya powernya gitu. Padahal ya biasa aja gitu. Netizen itu kan mudah
aslinya 2 orang itu netizen. Iya, benar. Kadang ikut sini, kadang ikut sana. Soalnya kebenaran untuk netizen itu kolektif, yang ramai, betul. iya, kebenarannya kolektif. Iya, Bu. suara terbanyak. Iya, suara terbanyak Benar. aja. Itu. Iya. Jadi akhirnya nanti ada upaya-upaya menggiring opini Iya, publik. benar. Nah, itu yang teman-teman kalau kita ya dari segi hukum tetap harus mengacunya kepada peraturan normatifnya. Tapi aku sih setuju gitu bahwa netizen udah peka, udah cukup kritis, tetapi kalian juga harus tahu jangan juga sembarang berbicara loh. Benar. Karena kalau teman-teman sembarang berbicara tanpa bukti, Benar. nanti teman-teman juga bisa dikenakan sanksi. Benar. Itu Iya, juga. Sama kedua, jangan kebablasan ya teman-teman. Iya. Be smart lah. Bijak Ah, dalam iya. bersosial Saya media. setuju. Benar, Bijak. benar. Supaya jangan juga itu menjadi bumerang untuk Iya, diri sendiri. jangan hanya gitu. menggunakan kedua jempol, tapi gunakan ini. Mm-mm. Rambut. Bukan isinya Iya, maksudnya. isi kepalanya gitu gunakan karena mungkin nggak kita sadari bahwasannya apa yang kita ketik, apa yang kita lontarkan di sosial media bisa jadi bumerang balik buat kita gitu. Betul. Atau menyinggung orang lain atau apa gitu. Seorang pribumi yang dikatakan pada saat itu benar-benar dibayar di bawah gitu, dan yang menikmati adalah Belanda. Jadi dia tidak sampai hati mengkhianati bangsanya sendiri gitu loh, dengan tekanan-tekanan yang kayak kelihatannya sadis gitu ya. Dengan masa-masa penjajahan itu akhirnya Bung Hatta memiliki sikap bahwa apa, aku pun punya cita-cita untuk bangsaku bisa merdeka. Benar. Untuk bangsaku aku bisa mendapatkan kenyamanan, tapi bangsaku sesama orang Indonesia juga bisa mendapatkan hal yang layak gitu. Mungkin bukan dikatakan benar-benar nyaman, tapi setidaknya layak. Makanya kalau dilihat dalam rumusan, kan kita tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan mewujudkan kesejahteraan. Kenapa? Karena miris yang mereka lihat gitu. Bapak pendiri bangsa kita ngelihat bahwa bangsa ini tidak memiliki kesejahteraan, dan kesejahteraan itu bisa diraih kalau kita sudah merdeka dulu nih gitu. Nah, ada beberapa hal kesederhanaan lagi yang dari Bung Hatta yang kita bisa pelajari. Salah satunya adalah kan flexing ini cenderung kepada pamer barang mewah. Iya. Harta kekayaan. Harta kekayaan dengan brand-brand yang cukup wow. Fantastis. Fantastis. Kamu tahu nggak? Bukan berarti Bung Hatta itu nggak punya kepengenan terhadap barang mewah. Karena di dalam sejarahnya kalau teman-teman cari gambarnya Bung Hatta, ada satu gambar Bung Hatta itu disandingkan dengan foto sepatu Ken. Dan sepatu itu mereknya merek Belly gitu. Kenapa, Dan Bu? itu foto sepatu itu dia selalu kantongin karena Bung Hatta mau sepatu itu Ken. Iya. Tapi dia nggak mau beli dari uang hasil dia karena buat dia itu terlalu berlebihan, karena dia melihat bagaimana keadaan rakyat yang prihatin. Iya. Sehingga kamu tahu sampai akhir hayatnya Bung Hatta tidak memakai hal-hal yang branded. Bahkan saya pernah nonton di Metro TV, Bung Hatta itu diberikan kendaraan Dinas. pengawalan, tapi Bung Hatta menolak teman-teman. Bung Hatta pergi untuk bekerja naik sepeda. Seorang Bung Hatta Ini udah jadi wakil presiden, Bu? udah jadi wakil presiden. Saking Dia sederhananya. Bahkan ini boleh dicek lagi. Bahkan sampai meninggalnya Bung Hatta tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kalibata. Iya. Dia lebih memilih di makam keluarganya. Kenapa? Karena dia ingin dipandang sebagai pribadi dia. Dia tidak mau berlebihan atas reputasinya dia. Dan banyak lagi. Waktu naik hajinya Bung Hatta itu tidak mau dibiayai negara padahal dapat tunjangan. Akhirnya dia bisa naik haji dari uang hasil menulis buku dan mengajar. Seorang Bung Hatta. Berarti dia harus bikin nulis buku dulu. Iya. Karena dia untuk jadi wakil presiden, uang itu adalah uang negara. Dan dia tidak menggunakan itu untuk keuntungan dia. Iya. Fasilitas itu tidak dia gunakan. Padahal namanya fasilitas kan berhak untuk dimanfaatkan kan, Bu? Benar. Tapi dia cari uang selain dari dia memang mendapatkan gaji, tetapi ketika dia punya keinginan tertentu, dia mencarinya dari usaha dia. Iya. Dengan mengajar, dengan menulis buku, dan itu uang yang dihasilkan yang digunakan Bung Hatta seperti itu. Dan boleh teman-teman cek referensi tentang Bung Hatta ini, setidaknya saya dapat dari 4 buku. Tentunya satu buku yang tentang Bung Hatta sendiri. Kamu tahu Presiden Soekarno? Tahu. Nah, wakil presiden ini kan Bung Hatta. Nah, bahkan sampai Presiden Soekarno di dalam bukunya itu menuliskan bahwa seorang Bung Hatta itu adalah orang yang tidak bisa menikmati kehidupan.
Saking sederhananya. Saking Bu. sederhananya. Bahkan Presiden Soekarno mengaku itu. Menganggap boring banget nih orang gitu Iya. berarti ya Bu ya. Iya. Padahal wakilnya gitu. Padahal wakilnya dibilang. Dan Bung Hatta ini di dalam bukunya Soekarno selain itu ya dibilang orang yang tidak suka bermewah-mewahan, orang yang dikatakan nggak suka senang-senang dalam kehidupan. Selain itu adalah Bung Hatta itu sebenarnya orang yang pemalu gitu. Pemalunya kenapa? Dia kalau sudah menemukan gadis yang dia sukai mukanya merah. Jadi ada sesuatu hal yang lucu gitu dari buku ini. Itu kikuk lah berarti ya Bu ya, kikuk ya. Nah, sampai lagi ke bukunya siapa? Ke bukunya Ali Sadikin. Ali Sadikin kalau teman-teman tahu dia di Gubernur DKI. Iya. Nah, Bung Hatta setelah selesai jadi presiden, Bung Hatta itu sampai nggak punya uang. Ini bener, ini bukunya Ali Sadikin bilang. Sampai waktu itu Ali Sadikin mencari cara bagaimana Bung Hatta ini tetap ada perpanjangan membuat karir gitu loh. Iya. Supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Iya. Tapi Bung Hatta akhirnya menemukan jalan dengan cara itu yang tadi. Menulis buku. Dan mengajar. Jadi dia selesai dari wakil presiden bukan jadi orang kaya loh. Dia baktikan semua gitu. Terus buku Rosyan Anwar mengatakan kan gini, sampai dia kasih satu quotes, dia bilang gini, kalau di dalam Islam, kalau Bung Hatta kan Islam, dia bilang istri itu bisa 4 gitu ya. Nah, Bung Hatta itu memang istrinya 4. Istri pertamanya adalah Indonesia, istri keduanya adalah bangsa Indonesia, istri ketiganya adalah pemerintah, istri keempatnya adalah Bu Rahmi Hatta. Saking dia itu membaktikan diri kepada Indonesia. Nah, di sini kita belajar bahwa Bapak pendiri bangsa itu memiliki rasa awareness sosial yang sangat-sangat besar yang sebenarnya sudah diwariskan dan menjadi contoh untuk kita. Dan quotes yang dilabelkan, yang pada akhirnya dilabelkan kepada Bung Hatta adalah bahwa di dalam kesederhanaan dari Bung Hatta, di dalam kesederhanaan Bung Hatta terletak kebesaran dan kekuatan dari Bung Hatta. Dan tadi saya ngobrol sama Gilang, sampai sekarang banyak orang mungkin nggak ngeliat Bung Hatta langsung, tapi banyak loh yang ngedoain Bung Hatta. Benar. Karena ada nilai-nilai yang dia turunkan, wariskan, tinggalkan gitu. Nah, ini dia seorang pejabat yang punya nama besar, yang bebet bobotnya udah sangat-sangat oke gitu ya, bukan ala-ala OKB atau segala macam gitu. Tapi gitu Ken, jadi akan sangat disayangkan kalau ini tidak menjadi contoh untuk generasi penerus yang menjalankan pemerintahan. Kamu mau jadi PNS, kamu mau jadi abdi negara, tujuanmu apa? Sekali lagi tadi kita bilang, lo kalau flexing, istilahnya kalau pengusaha kaya ya, artis-artis lah, pengusaha RB, jadi lo pakai ala-ala RB yang istrinya S itu gitu ya. Itu kan dia flexing cuk-cuk aja gitu loh, karena memang uangnya uang dari pengusaha dia. Duit dia. Tapi kalau kamu nih abdi negara, dibiayai negara, pejabat publik, duit rakyat, di saat masyarakat kita tuh masih prihatin gitu. Benar. Apa pantas gitu loh. Makanya bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam sistem pemerintahan, please tolong tetap harus menyadari bahwa apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Di situ bukan mencari kekayaan ya kalau menurut aku ASN, tetapi mencari kemuliaan sebenarnya. Benar. Itu sih Ken. Legasinya Bung Hatta jauh lebih dari sekedar environment atau apa, tapi jiwanya harus ditiru gitu loh Bu. Iya. Mungkin ini yang nggak dilihat gitu loh. Betul. Menangis beliau ngelihat. Iya, Bu. Iya, dia ngelihat dari atas gitu kan, dari surga gitu. Hidi. Nih anak-anak yang ditinggalin begini amat. Ada orang kayak gitu, hidi halah. Indonesia merdeka, Iya, tapi malah jadi kok Allah hilang. Merdekanya kok buat sebagian orang gitu loh Bu. Arah dan tujuannya akhirnya enggak. Iya, ini kayak dijajah bangsa sendiri kayak gini ya Bu ya. Betul. Nah ini kan yang perlu diingatkan ke teman-teman lagi kan, bahwa yuk sama-sama yuk menyadari hal ini, dimulai dari diri kita sendiri, punya sikap, punya idealis, punya value dalam kehidupan kamu, supaya kamu bisa memberikan impact banyak orang. Siapa tahu dengan apa yang kita tanamkan ke diri kita sendiri bisa dilihat orang, dan orang ngerasa oh kayaknya ini yang bener deh. Kayaknya apa yang gue lakukan selama ini, mikirin diri sendiri dan lain-lain tuh salah. Kalaupun harus mau cari uang, kayaknya enggak sebagai ASN gitu. Maksudnya enggak sebagai pejabat pemerintahan, tapi lu punya side hustle, lu punya gaji yang dikumpulin, dan
silakan manfaatkan fasilitasnya. Saya juga kalau ngelihat apa yang dari Ibu ceritakan, kayaknya sangat-sangat berat untuk menjadi sosok seperti Bung Hatta gitu loh. Ketika udah jadi wakil presiden harus dia memilih untuk naik sepeda gitu, padahal dia dapat fasilitas mobil dinas, kayaknya sulit. Tapi bahkan sampai dia udah selesai Iya. jadi wakil presiden, dia nggak punya uang. tuh, iya, kalau jadi sosok seperti Bung Hatta itu sulit banget Sulit pasti. banget. Tapi nggak mungkin nggak ada yang bisa kita contoh dari beliau gitu. Betul. Sedikit aja dari beliau bisa kita ambil, nggak apa-apa gitu. Iya. Setidaknya ada apa ya, usaha atau ada kemauan dari dalam diri kita bahwasannya kita tuh nggak mau jadi apa, kalau saya bilangnya jadi sampah gitu Bu, Iya. nggak mau jadi sampah. Apalagi kayak gini kelihatan orang kita sampah. Aduh. Satu Kasihan. Indonesia Jadi loh. sebenarnya pemakaian yang barang-barang mewah kan kalau kita udah bicara ke inti, misalnya ke value-nya adalah apa sih fungsinya? Iya, benar Bu. Pada akhirnya. Ya kalau kamu menikmati hasil jeripayamu, lakukan untuk diri sendiri aja lah. Duniawi aja dipikirin Iya. orang ini. Gitu. Jadi itulah kira-kira obrolan kita kali ini. Mungkin teman-teman bisa yang sekarang tadi Bu Grace bilang punya pikiran sebagai ASN atau PNS ya nama lainnya, mungkin yang teman-teman lebih familiar. Mulailah berkaca, mulailah mungkin apa ya Bu, bikin di kepala tuh, oh kalau gue jadi ASN tuh gue harus yang kayak gimana, Iya. gue harus yang seperti apa, Tujuan utamanya apa apa sih yang gue cari ke Iya. depannya seperti apa, gini-gini, dapat yang lain-lain tuh gimana gitu. Mungkin sebelum kalian jadi ASN, mungkin buku harus ASN wajib dibaca buku Bung Hatta kali ya Bu ya? Sebenarnya kan gini, kalau dari peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kode etik itu sudah diatur, terus diturunkan lagi dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing instansi. Tapi sekali lagi, kode etik, kode perilaku baru bisa dilaksanakan dengan tegas kalau berdasarkan kesadaran. Makanya tadi saya bilang, walaupun contohnya udah bagus, tetapi apabila si ASN atau PNS-nya tidak punya kesadaran, maka tetap akan selalu berulang. Dan kita udah lihat pola-pola yang kayak gini, benar. mewariskan Berulang hal-hal aja yang ya, nggak Bu, baik. berulang Iya, aja. kayak gitu. Jadi ya bisa juga dan kita melalui dunia mungkin pendidikan, teman-teman yang generasi muda, yuk mulai dong untuk bersikap positif, bersikap yang lebih mencari value di dalam kehidupan. Yuk bikin Indonesia jauh lebih baik lagi Iya, yuk Bu ya. setuju, Bener kan? setuju. Pasti Yuk. bisa kok, Iya. ya kan? Jadi jangan desperate gitu kayak nih gua nggak mau tinggal di sini nih. Gua kayak Walaupun podcast yang lalu Kennedy bilang ada suatu waktu dia pengen ngilang di suatu tempat. iya, gua Dan nggak dia mau tinggal sini. Di Indonesia dia nggak mau. Dia mau jadi Gua orang nggak mau. Swiss. Iya, gua nggak mau gua tinggal sini. Gua capek gua tinggal sini. Capek ya. Iya, bikin pengantar ke RT 20.000. Udah minimal 20.000, ya kan? Iya. Aduh, Surat-surat capek. bikin KTP. Iya, ada aduh, aja. apaan yang ditagihin? Gua mah nggak ngerti. Padahal cap sama tanda tangan doang. Iya, kayak capek aja jadi RT ya, orang cuma duduk-duduk doang. Pak RT, RT berapa Iya. tuh? Ya RT gitu lah warga kira-kira. mau RT. Iya, yuk buat generasi muda jangan desperate kayak gua kemarin. Kita bisa kok rubah Indonesia jadi jauh lebih baik lagi. Banyak tokoh-tokoh yang mungkin belum kalian lihat atau apa segala macam. Coba kita dari diri sendiri, dari Benar. saya, dari Gilang gitu. Siapa tahu dengan merubah diri sendiri bisa menginfluence teman-teman Iya, muda yang benar. lain. Setuju banget. Jadi Setuju. iya, jadi Indonesia jauh be a better place ya nggak Bu? Iya dong. Iyalah. Iya dong. Apalagi generasi muda kan. Kalau kata Michael Jackson kan heal the world, Wis. make it better place. Asik. For you and for me and the entire human race. Kan Udah. Nah, ya. Kepanjangan. Ya, jadi gitu aja nih buat teman-teman. Ah. Semoga dari podcast ini ada yang bisa diresapi lah ya. Iya, selain bener. julidnya tadi ya. Iya. Tapi Juli tetap harus. Julis harus. Jangan, gitu. karena kenikmatan bersosialisasi itu. Bener. Netizen tugas mah makin banyak loh. Iya, jadi tetap kawal nih, karena menurut saya ini adalah salah satu cara reformasi yang baru gitu, cara yang baru. Gak bisa lagi mungkin kita pakai cara-cara lama, mungkin demo iya. Cuman kan ada cara lain yang bisa kita pakai kayak cara Bima tadi. Dan lebih efektif. Lebih efektif, punya dampak, punya impact yang juga besar Benar. buat Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman tadi lah bisa ditiru, bisa dicontoh apa kata-kata Bu Grace. Dan dari kasus-kasus yang udah kita lihat lah, harus belajar nggak sih Bu? Banyak banget orang nggak belajar dari kasus yang udah viral di sosial media, masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Lagu lama. Lagu lama kasakusuk ya kan? Iya, lagu Harus lah, lama. iya harus dijadikan pelajaran. Jadi Harus ada perubahan. harus ada perubahan, harus. Dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Apalagi generasi muda kan nanti
ketua-ketuanya kan udah nggak Iya. ada lagi kan, kita sebagai generasi muda. Itu selalu saya tanamin di dalam diri saya, Bu. Ini orang-orang yang ada di DPR semua nih, Bu. MPR dan lain mati semua nanti, Bu. Iya, Iya. Mati semua nanti kan kita yang gantiin kan, Bu. Nah, jadi teman-teman juga harus belajar gitu. Jangan jadi kalian sekarang bisa bilang mereka nih nggak bisa kerja ya, mereka tuh bodoh tolol gini. Tapi ketika nanti lu ada di tempat itu, lu bisa nggak? Iya. Jangan Mereka sama ya. tidur mulu. Iya, gitu. iya. Bilang jangan sama ya. Iya gitu. Jadi itu pun jangan sampai kita bicara kayak gitu ke orang, tapi nanti kita gitu. Nah, Benar. itu. Makanya Itu. balik kesadaran diri. Kesadaran itu. diri tadi. Value. Meresap. Iya, semua harus kita punya gitu. Jadi jangan cuma Iya. rambut lagi-lagi. Enggak. Oke, makasih Bu Grace, Gilang, kita Makasih. sharingnya, brainstorming bareng-bareng, cerita, bicara isu-isu lah ya. Mungkin nanti kalau teman-teman suka boleh komen, kita akan bikin lagi Tema apa? isu-isu sosial politik lagi mungkin Boleh, kita angkat boleh. atau yang lain-lain boleh. Lah, berita-berita lagi happening. Apapun lah, apapun akan kita tampung sarannya. Kalau bisa kita eksekusi, kita eksekusi. Oke. Benar-benar. Oke, makasih udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Amin. Jangan lupa buat subscribe, follow semua sosial media kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dah.